Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini kembali lagi kita membahas materi tematik di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Bisa dipersiapkan dulu LKS-nya ya. Hari ini masuk di subtema yang kedua, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Ada di halaman 38 LKS. Masih berkaitan dengan subtema yang pertama, yaitu kita bahas kemarin tentang proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa dalam mewujudkan kemerdekaan itu butuh yang namanya kerjasama, butuh yang namanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu di subtema yang kedua ini juga kita akan bahas kembali, kita akan ingat-ingat kembali. Sudah Ibu sampaikan juga bahwa setelah 17 Agustus 45 diproklamasikannya kemerdekaan kita, bukan berarti bangsa Indonesia itu sudah bebas melakukan apa saja. Tidak. Justru perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu hal yang paling sulit yang dilakukan oleh para pejuang. Karena bangsa-bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia termasuk Belanda itu tidak serta-merta mengikhlaskan begitu saja Indonesia merdeka. Mereka masih ingin menguasai, mereka ingin merebut kembali tanah jajahan mereka. Nah, di halaman 39 akan kita bahas apa saja sih upaya yang dilakukan oleh para pejuang kita untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan perjuangan fisik. Nah, setelah kemarin kita memikirkan atau membahas ya tentang apa sih proklamasi, isinya ya, teksnya. Nah, sekarang perjuangan fisiknya nih, berarti perjuangan mempertahankan kemerdekaannya dengan cara bertempur atau berperang. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Di garis bawahi yang pertama, insiden bendera di Surabaya. Nah, ini terjadi di Hotel Yamato ya. Di Hotel Yamato ini yang ada di Surabaya. Jadi Belanda datang kembali ke Indonesia, kemudian menginap di hotel, salah satu hotel di Surabaya namanya Hotel Yamato. Kemudian mereka mengibarkan bendera kebangsaan mereka, bendera Belanda yang warnanya merah, putih, dan biru. Nah, orang Indonesia, area-area Surabaya, ya, orang-orang Surabaya yang berada di sekitar Hotel Yamato, yang melihat bahwa kok ada bendera asing, kok ada bendera Belanda yang tiba-tiba berkibar di puncak tertinggi Hotel Yamato. Berarti itu sangat tidak menghargai kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tahun 1945 di tanggal 17 Agustus. Nah, karena tidak terima bahwa si bendera itu berkibar di tanah Indonesia, maka beberapa pemuda dari sekitaran anak-anak Surabaya atau area-area Surabaya itu kemudian menerobos masuk ke Hotel Yamato. Mereka menyerang Belanda, ya. Kemudian mereka juga berhasil membunuh eh, panglima perangnya, ya, yang mengomandani si Belanda ini bisa sampai ke Hotel Yamato. Akhirnya mereka bisa membunuh. Kemudian ada 2 orang yang berhasil naik ke puncak Hotel Yamato dan merobek bendera Belanda yang warna biru paling bawahnya. Jadi kan warnanya merah, putih, dan biru. Nah, birunya itu disobek oleh pemuda di Surabaya. Sehingga yang berkibar kemudian dinaikkan lagi benderanya, sehingga yang berkibar menjadi merah dan putih. Nah, ini ada di halaman 40 ya, di garis bawahi bersama. Sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda merah, putih, biru di tiang teratas Hotel Yamato. Di paragraf kedua, dengan gagah berani, arek-arek Surabaya menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Bendera Belanda merah, putih, biru dirobek yang warna birunya.
kemudian dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia yaitu merah dan putih. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 September 1945. Dalam peristiwa tersebut, Plugman tewas tercekik oleh Sidik, kemudian Sudirman dan Haryono berhasil masuk ke lobi hotel dan kemudian naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Nah, jadi komandan Belandanya yang berada di Hotel Yamato itu ada yang bilang tewas tercekik, ada juga yang bilang tertembak. Nah, intinya berhasil dikalahkan Belanda pada saat itu. Kemudian berkibar lagi lah bendera merah putih. Yang kedua, pertempuran rakyat Makassar. Nah, dalam kurung ditambahkan di sini, Indonesia dipimpin oleh Panglima Walter Monginsidi. Ya. Kemudian di garis bawahi, Belanda mengirim pasukan ke Makassarnya di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Jadi kalau di Indonesia dipimpin oleh Walter Monginsidi untuk melawan Belanda, si Belandanya dipimpin oleh Raymond Westerling. Kemudian yang ketiga adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Ini pertempuran 5 hari ini diakibatkan oleh terbunuhnya Dr. Karyadi, kemudian menyulut kemarahan pemuda. Nah, akibatnya terjadi pertempuran di Simpang 5 Tugu Muda Semarang. Nah, ini Simpang 5 dan Tugu Muda ini menjadi ikon Semarang saat ini, ya. Kemudian pertempuran Medan Area. Nah, di sini Belanda itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly. Selanjutnya yang kelima, pertempuran di Ambarawa. Nah, Indonesia itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman saat itu, ya. Selanjutnya di halaman 43, ini ada agresi militer Belanda 1. Ini terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, di garis bawahi, tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan nota kepada pemerintah Republik Indonesia berupa ultimatum yang harus dijawab dalam waktu 14 hari. Apa saja isi ultimatumnya? Ini di kurung kurawal A sampai dengan E. Nah, setelah tidak puas dengan agresi militer Belanda 1, di mana tadi yang ultimatum itu tidak dihiraukan atau diabaikan oleh Presiden Soekarno dan rakyat Indonesia, maka agresi militer Belanda 2 ini terjadi akibat ketidakpuasan Belanda terhadap ultimatum tadi, ya. Akhirnya tanggal 19 Desember, ya, kalau tadi tanggal 21 Juli, kemudian setahun berikutnya sekitar tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua. Dan yang terakhir adalah serangan umum 1 Maret tahun 1949. Nah, itu beberapa peristiwa penting yang biasanya keluar di soal berkaitan dengan perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selebihnya bisa kalian baca sendiri bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, para pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diraih tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya kita masuk ke muatan bahasa Indonesia, ya, di halaman 45. Di garis bawahi bersama ini tentang kalimat efektif. Ini sudah pernah dibahas di kelas 4, di kelas 5, ketemu lagi di kelas 6. Di garis bawahi, kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah patokan kalimat efektif adalah kaidah bahasa Indonesia menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI
dan kosakata baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di sini ada contohnya ya. Yang sesuai PUEBI dan KBBI, contohnya di sini ada apotik dan apotek. Nah, apotik ini termasuk kata tidak baku. Ya. Jadi dia termasuk tidak efektif katanya. Kemudian apotek. Nah, yang betul itu penulisannya adalah apotek. Ya. Apotek ini bahasanya bahasa baku. Maka disebut dengan kalimat efektif. Masih banyak lagi contohnya. Nah, ternyata kalimat efektif ini punya syarat tertentu. Tadi yang pertama selalu sesuai PUEBI dan KBBI. Dan yang kedua sistematis. Sistematis ini berarti SPOK-nya tersusun berurut. Apa sih SPOK? S itu subjek, P predikat, O objek, dan K keterangan. Ini sudah pernah disampaikan ya. S subjek berarti orang yang melakukan pekerjaan. P predikat sedang melakukan apa pekerjaannya. O objek, objek itu benda yang dikenai pekerjaan. K itu keterangan, bisa keterangan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contohnya. Yang A, memasak kari di dapur ibu. Nah, ini polanya memasak itu predikat karena ibu sedang melakukan kegiatan. Ya. Kemudian karinya itu objeknya yang dikerjakan. Di dapur. Di dapur itu keterangan tempat. Ibu sebagai subjek. Nah, ini tidak beraturan, tidak sistematis urutannya. Sehingga dia tidak termasuk kalimat efektif. Bagaimana dengan yang B? Nah, yang B termasuk nih. Ibu memasak kari di dapur. Ibu sebagai subjek. Memasak predikat. Kari objek. Di dapur keterangan tempat. Nah, maksudnya biasanya polanya tersusun rapi seperti ini berurutan SPOK. Kalau yang polanya acak-acakan berarti dia tidak termasuk kalimat efektif. Lanjut di halaman 46, syarat yang selanjutnya disebut dengan kalimat efektif adalah tidak boros atau tidak bertele-tele. Ya, maksudnya tidak menghamburkan kata. Contohnya di sini, saya sungguh sangat mengagumi. Nah, sudah sungguh pakai sangat. Nah, ini lebay ya. Bertele-tele, boros kata. Harusnya bagaimana, Bu? Nah, salah satunya saja bisa pakai sungguh atau bisa pakai sangat. Nah, di contoh yang kedua, saya sungguh mengagumi. Nah, berarti sangatnya hilang. Ya, saya sungguh mengagumi para pejuang. Atau yang ketiga, saya sangat mengagumi, sungguhnya yang dihilangkan. Jadi tidak usah, sungguh sangat itu artinya sama aja. Ya. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang boros maksudnya. Ya. Yang terakhir syaratnya adalah tidak ambigu. Ambigu itu apa sih, Bu? Ambigu itu tidak memiliki arti atau makna yang ganda. Coba ditambahkan di sebelahnya gini. Ya, maksudnya apa? Nah, di sini ada contoh. Contohnya, siswa SD yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, maksudnya di sini kalimatnya bisa siswa SD yang terkenal atau bisa SD-nya yang terkenal. Ya, yang nerima hadiah itu siswa SD yang terkenalnya apa? SD-nya yang terkenal. Itu maksudnya. Jadi, nah di sini memiliki makna ganda yaitu siswa yang terkenal, bisa juga SD yang terkenal. Jadi tidak boleh memiliki makna ambigu. Kalau punya makna ambigu berarti dia tidak termasuk ke dalam kalimat efektif. Nah, di bawahnya di halaman 46 ini ada tabel nomor 2. Coba kalian kelompokkan mana kosakata berikut yang merupakan kata baku dan tidak baku. Nah, bisa dikerjakan di bawahnya saja. Dari sekian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 14 kata ini, mana yang termasuk kata baku? Silakan tulis di sebelah kiri. Dan kata yang tidak baku, tulis di sebelah kanan. Kalau kalian punya kamus bahasa Indonesia, bisa dilihat. Kalau tidak, bisa cari di Google. Ya, di sini dikelompokkan berarti
Nomor masuknya kemana? Misalnya ke baku. Nomor atau nomor nih yang baku. Misalnya nomor, oh berarti masukkan ke sini. Gitu ya. Ini Ibu contohkan 2 nomor, ini lanjutkan sampai ke bawah ada berapa. Lanjut di halaman 47, adaptasi. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari adaptasi tumbuhan ya. Ada tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Kemudian kaktus, bagaimana cara beradaptasinya, teratai dan sebagainya. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana adaptasinya hewan. Nah, hewan juga butuh beradaptasi supaya bisa mempertahankan hidupnya. Di garis bawahi, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Kemudian di baris yang terakhir, adaptasi itu untuk mempertahankan hidup. Kalau di tumbuhan ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku sama dengan di hewan. Hewan juga memiliki adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Yang pertama di garis bawah, adaptasi morfologi adalah bentuk penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Seperti ada di paragraf kedua, bentuk gigi, penutup tubuh, dan alat gerak hewan. Nah, inilah salah satu bentuk adaptasi morfologi dari unggas. Unggas itu adalah hewan berkaki 2. Ya, nah di sini ditambahkan oleh anak-anak pakai pensil. Di sini bentuk paruhnya yang berbeda karena sesuai dengan makanannya. Juga bentuk cakarnya atau kaki unggasnya yang berbeda karena memang fungsinya pun berbeda-beda. Ditambahkan ya, burung pipit ini pemakan biji. Nah, jadi kalau yang paruhnya bentuknya pendek dan kuat seperti ini untuk memakan biji. Kemudian burung elang. Nah, elang ini paruhnya runcing dan tajam. Di ujungnya ini untuk pemakan daging. Kemudian bebek, ini paruhnya bentuknya sudu disebutnya. Untuk apa? Untuk mencari makan di lumpur, ya. Kemudian burung pelatuk. Nah, ini mencari serangga di pohon. Biasanya ini panjang dan kuat karena untuk melubangi batang pohon biasanya. Dia cari semut, kemudian cari rayap untuk jadi bahan makanannya. Paruhnya sangat kuat. Kemudian pelikan, bangau, sama saja. Nah, ini biasanya bawahnya ada kantongnya, mulutnya, paruhnya. Ini fungsinya untuk menyimpan ikan yang sudah ia dapat untuk dibawa ke daratan. Ya, jadi ambil ikannya biasanya di laut atau di air, dibawa disimpan dulu di sini baru dimakan di daratan atau di tanah. Kemudian kolibri. Nah, kolibri ini bentuknya paruhnya panjang dan runcing. Ya. Nah, untuk apa? Untuk ternyata dia pemakan madu. Jadi untuk mengambil madu di dalam bunga. Biasanya madu yang ada di dalam bunga kan letaknya dalam ya, di dalam dekat putik ya, di tertutup mahkota bunga. Jadi butuh paruh yang panjang seperti sedotan untuk mengambil si madu. Kemudian bentuk cakar. Nah, ini cakar kakatua. Nah, kakatua ini untuk memegang makanan biasanya. Kemudian ayam untuk mengais makanan. Elang untuk mencengkram mangsanya. Ini kukunya tajam banget nih ya. Kemudian burung pipit ini untuk bertengger. Itik atau bebek untuk berenang dan berjalan di lumpur. Ini ada selaputnya ya. Kemudian pelatuk, nah ini pasangannya. Jadi untuk memanjat pohon. Jadi dia panjat pohon, kemudian paruhnya untuk melubangi batang pohonnya. Ini juga sama, sangat tajam karena supaya nggak merosot kalau naik ke batang pohon. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Berarti penyesuaian kerja organ tubuh terhadap kondisi lingkungan makhluk hidup. Contohnya di sini ada unta menyimpan cadangan air di kantung yang ada di punuknya. Kemudian burung hantu, penglihatannya tajam ya untuk mencari makanan di malam hari.
Kemudian ikan. Nah, ini ditambahkan ikan. Ikan ada yang hidup di air yang banyak oksigennya. Ada juga yang hidup di sedikit oksigen. Misalnya di laut oksigennya banyak, di kolam oksigennya banyak. Tapi kalau di lumpur, emang ada Bu ikan yang hidup di lumpur? Ada. Ya, seperti lele, gabus itu bisa dia hidup di lumpur, ya, di dalam tanah. Nah, ikan yang hidup di banyak oksigen itu bernafasnya dengan insang. Ya, ini ditambahkan. Sedangkan yang hidup di sedikit oksigen itu dengan labirin namanya. Jadi penggantinya insang, hampir sama seperti insang tapi bisa menyimpan oksigen lebih banyak. Namanya labirin. Ya. Dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku supaya bisa mempertahankan hidupnya. Contohnya apa? Contohnya rayap. Nah, rayap ini memakan kulitnya kembali yang terkelupas ketika melakukan pergantian kulit. Apa tujuannya? Ternyata agar rayap mendapatkan enzim selulosa di kayu. Nah, makanya rayap bisa makan kayu ya, karena dia memiliki yang namanya enzim selulosa. Kemudian lumba-lumba dan paus itu akan muncul ke permukaan air secara berkala untuk menghirup oksigen. Karena lumba-lumba dan paus termasuk mamalia. Mereka bernafas dengan paru-paru sehingga kalian bisa melihat paus dan lumba-lumba sering melompat di atas permukaan air. Nah, itu tujuannya untuk mencari atau mengambil oksigen. Kemudian cumi-cumi mengeluarkan tinta hitam ketika ada bahaya. Nah, ini salah satu tingkah lakunya. Kemudian ikan buntal akan mengembungkan badannya bila merasa terancam. Kemudian burung-burung jenis tertentu berpindah tempat yang dominan hangat ketika musim dingin. Ini namanya migrasi ya. Suka ada burung, kumpulan burung yang banyak sekali. Mereka saat musim dingin cari tempat yang hangat, biasanya untuk bertelur. Kemudian hibernasi ini dilakukan oleh beruang dan estivasi itu oleh kelelawar. Estivasi adalah hewan tidak aktif ketika suhu di luar sangat panas. Makanya kelelawar keluarnya malam-malam karena cuacanya dingin biasanya. Jadi pada saat siang hari saat cuaca panas dia melakukan estivasi atau tidur di siang hari. Nah, tugas hari ini ada di halaman 49. Di sini ada beberapa hewan, ada bunglon, ada cicak, ada penguin, ada kerbau, dan ada terenggiling di sini. Nah, kalian cari bagaimana cara hewan-hewan ini adaptasi, terutama adaptasi tingkah laku. Bagaimana kalau dia kepanasan atau ada musuhnya dan sebagainya. Boleh cari di sumber lain buku atau boleh juga di Google. Ya. Juga di buku paket halaman 58 dan 59, di sini ada gambar burung, ikan, beruang, dan cicak. Nah, diisi bagaimana ciri-ciri hewannya, ya. Kemudian ciri-ciri tempat hidupnya. Kalau misalnya burung berarti hidupnya ciri-cirinya di darat, di tempat yang kering, ya. Kemudian yang banyak makanannya. Kemudian kalau ikan ciri-cirinya hidupnya di air, kemudian butuh oksigen yang banyak dan terdapat di air yang banyak makanannya. Nah, coba dikerjakan. Jadi ada 2 tugasnya di LKS halaman 49 dan buku paket halaman 58 sampai 59. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.